Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk kembali sama-sama belajar tentang apa yang insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita, baik itu duniawi maupun ukhrawi. Nah, pada malam hari ini kita untuk pertama kali akan membahas tentang fikih muamalat. Kemudian nanti insya Allah akan diteruskan dengan bahasa Inggris TOEFL, tepatnya grammar. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Oke, dalam Islam kita mengenal ada 3 pokok utama dalam agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, masing-masing dari 3 komponen utama agama ini punya spesialisasi ilmu masing-masing. Ya, yang pertama iman. Nah, itu iman bahasannya adalah tentang akidah, yaitu keyakinan. Ya, yang pembahasannya tentang rukun iman yang 6. Nah, baik itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab para nabi, kemudian iman kepada hari kiamat, dan takdir. Nah, itu dirinci pembahasannya dalam ilmu yang namanya ilmu akidah. Atau ada juga yang menggunakan nama ilmu tauhid. Nah, padahal sebenarnya tidak hanya tauhid. Kalau tauhid itu lebih fokus kepada objek pembahasan iman kepada Allahnya, mengesahkan Allah. Nah, lebih yang menurut saya pribadi lebih tepat adalah ilmu akidah. Jadi lebih global, membahas secara umum yang terkait dengan iman, rukun iman kita. Kemudian Islam. Nah, ini ilmu yang membahasnya syariah atau lebih kepada hukum. Nah, di antara bahasannya nanti akan kita bahas lebih detail pada slide kedua. Kemudian yang ketiga, ihsan, itu tazkiyatun nafs. Intinya adalah penyucian hati atau juga termasuk akhlak. Atau ada yang istilahkan lain dengan tasawuf. Nah, itu bahasannya adalah pembersihan hati. Bagaimana agar ya kita setelah kita mempunyai akidah, keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat, kitab-kitab dan para nabi, itu sudah benar, kemudian secara Islamnya kita telah beribadah secara benar, bertransaksi muamalat juga secara benar. Nah, tinggal ihsan. Ini kita juga perlu membersihkan hati kita. Di antara penyakit-penyakit hati itu ada sombong. Nah, yang mana Allah katakan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ya ada setitik kecil saja bagian dari sombong. Nah, kemudian ada riya, yang mana berbuat suatu amalan ingin agar mendapat pujian orang lain. Kemudian ada bakhil, itu pelit. Nah, itu semua termasuk penyakit-penyakit yang asalnya dari hati gitu. Kemudian hasad, dengki.
Nah, itu bahasannya pada ilmu tazkiyatun nafs atau ada yang mengistilahkan dengan ilmu tasawuf. Ya, kita tidak bahas kontradiksi tentang tasawuf dan lain sebagainya. Yang jelas di sini kita tekankan bahwa objeknya adalah ilmu tersebut adalah pembersihan hati. Nah, kemudian fikih. Lalu di mana posisi fikih itu? Nah, yang pertama menurut kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Asy-Syafi'i, di situ ada dua definisi. Yang pertama secara bahasa, al-fiqh itu artinya paham. Nah, kemudian menurut istilah ada dua di kitab ini, Fiqhul Manhaji disebutkan. Yang pertama mengetahui praktik hukum Islam yang bersumber dari dalil rinci. Ya, jadi spesifik gitu. Kemudian definisi yang kedua, fikih itu sama dengan hukum Islam. Jadi ada para ulama yang mengatakan bahwa ya syariah itu ya fikih gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah fikih itu sendiri ada para ulama yang membaginya ke dalam 4 kategori. Yang pertama fiqhul ibadah. Nah, ini adalah hukum Islam yang mengatur tentang tata cara beribadah, mulai dari toharoh itu bersuci, kemudian wudu, sholat. Nah, ini puasa. Nah, ini semua objeknya fikih ibadah. Dan yang paling banyak dibahas di masjid-masjid itu masih sebatas fikih ibadah ini. Nah, belum menyentuh cabang-cabang ilmu fikih yang lain. Belum menyentuh cabang-cabang fikih yang lain. Adapun yang kedua, fikih muamalah. Nah, ini berkaitan dengan transaksi. Contohnya jual beli, kemudian sewa atau ijaroh, kemudian perwakilan itu akad wakalah, ada juga rohan itu gadai dan lain sebagainya. Nah, adapun akhwal asy-syakhsiyah. Nah, ini lebih dekatnya kepada jurusan tetangga kita, hukum keluarga. Nah, akhwal asy-syakhsiyah ini bahasannya tentang pernikahan, hukum-hukum pernikahan, kemudian tentang cerai, waris juga biasanya masuk ke sini. Nah, itu bahasan di akhwal asy-syakhsiyah atau hukum keluarga. Kemudian bagian yang keempat itu jinayat dan hudud. Ini adalah kriminalitas dan hukumannya. Ya, jadi jinayat itu kriminalitas, tindak pidana begitu, kemudian hudud itu hukumannya. Jadi dalam Islam kita ketahui, misalkan
ada yang namanya kisos. Ketika seseorang membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh jika sengaja. Namun itu tidak mutlak. Nanti ada yang namanya diat. Diat itu semacam denda atau kompensasi jika keluarga dari korban bersedia memaafkan gitu. Nah, kemudian yang memotong tangan, yang mencuri itu menurut hukum Islam itu hududnya, hukumannya adalah ya dipotong tangannya. Tentu dalam fikih jinayat dan hudud itu ada batasan-batasan tertentu, tidak sekecil-kecilnya barang lalu langsung dihukum. Nah, ini di antara 4 kategori fikih yang menurut para ulama, yang mana bahkan kita sebagai seorang muslim sendiri yang terpelajar, yang berkuliah, banyak yang belum menguasai begitu. Yang sering diajarkan di pengajian-pengajian di masjid mungkin masih sebatas di fikih ibadah. Nah, belum menyentuh fikih muamalah yang berbicara tentang transaksi, bagaimana transaksi yang benar, bagaimana yang diharamkan, kemudian tentang akhwal aksyasiyah, bagaimana tentang pernikahan, cerai, waris, dan sebagainya, kemudian tentang kriminalitas ini juga dan hukumnya. Nah, ini di antara bahasan-bahasan ilmu fikih. Nah, yang pada malam hari ini akan insya Allah kita mulai adalah tentang fikih muamalah, yang mana itu bahasannya tentang berbagai transaksi baik jual beli maupun yang lainnya. Oke, jadi referensi yang akan kita gunakan untuk sementara adalah kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini jilid 3 cetakan Darul Qalam Damaskus. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ada pertanyaan bisa ditampung dulu. Kita usahakan ini cepat saja selesainya untuk fikih muamalat. Ulun mohon maaf belum sempat untuk membuat terjemahan ini dalam bentuk PowerPoint. Jadi ya paling tidak biar ulun bacakan dulu terjemahnya, nanti kalau sudah jadi ringkasan terjemahannya dalam bentuk PowerPoint atau PDF, insya Allah segera ulun share. Oke, kita mulai dari al-bai', itu jual beli. Nah, adapun definisinya wa huwa fil lughah, secara bahasa al-bai' itu muqabalatu syai' bi syai' sawa'un akana maliyaini aula malaini aula. Nah, jadi secara bahasa bai' itu adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu, apakah keduanya itu berupa sesuatu yang berharga atau tidak. Nah, kemudian syiro wal bai', syiro itu membeli, wal bai' itu jual. Nah, minal addad. Jadi ayyusta'mal kulun minhuma bima'na akhar. Jadi di dalam Quran itu saling menggunakan satu sama lain gitu. Ada yang syiro harusnya secara bahasa itu artinya membeli, tapi di Al-Quran itu menjual artinya. Ada yang bai' itu menjual, namun di dalam Al-Quran diartikan membeli. Nah, kemudian wayut laku alal ba'i wal mushtari al bai'ani. Nah, disebut juga penjual dan pembeli itu sebagai al bai'ani,
Ya, dua orang yang bertransaksi jual beli. Nah, adapun secara istilah para fuqaha, ahli fikih, itu adalah akad pertukaran sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang berharga, tamlikan alat ta'bid, yaitu untuk suatu kepemilikan selama-lamanya. Jadi tidak dibatasi untuk waktu yang tertentu. Nah, itu definisi jual beli menurut para ulama ahli fikih. Kemudian masyru'iyah. Nah, jadi jual beli ini disyariatkan berdasarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, was Sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Bahkan ijma para ulama bahwa jual beli itu disyariatkan. Nah, adapun dalil Al-Qur'annya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, ini pada surah Al-Baqarah. Kemudian ayat selanjutnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Jadi ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang kedua wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta salah seorang di antara kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antara minkum. Nah, kecuali melalui cara perniagaan dan secara ridho di antara kalian. Kemudian selanjutnya selain dalil Quran juga ada dalil dari hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa usaha jual beli itu disyariatkan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ani Nabi SAW qol la ayyakhudha ahadukum habalahu fayati bi huzmati al-hatabi ala zahrihi fayabi'aha fayukaffallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nas a'tuhu aw manahuhu. Jadi sungguh seseorang di antara kalian itu mengambil talinya, kemudian datang dengan seikat kayu bakar di punggungnya, kemudian menjualnya, lalu dengan itu Allah mencukupinya, itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia, baik itu diberi atau tidak diberi. Kemudian hadis selanjutnya yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin wa rohanahu dir'an min hadid. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membeli makanan dari seseorang Yahudi ila ajal. Ila ajal ini maksudnya secara tunda, secara cicil gitu, secara hutang. Kemudian warohanahu dir'an min hadid. Nah, beliau itu menggadaikan baju besinya. Nah, dari hadis ini juga dapat kita ambil faidah atau manfaat yang dapat kita ambil dari hadis ini. Informasi yang dapat kita serap adalah bahwa dalam transaksi bertransaksi jual beli, entah itu bisnis
dan lain sebagainya itu dibolehkan untuk lintas agama. Nah, kemudian juga membeli dengan pembayaran secara tunda itu juga dibolehkan. Bahkan di sini Nabi sampai ya juga menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Selanjutnya, nah hikmah tasyri, hikmatu tasyri'nya, hikmah disyariatkannya jual beli itu innan nas fi hajah ila katsir minasila. Nah, jadi manusia itu punya hajat terhadap banyak benda. Nah, yang mana ia tidak mungkin memproduksi kesemuanya itu. Nah, juga sebagian orang itu mempunyai uang tapi tidak mempunyai barang. Nah, sebagian mempunyai barang tidak mempunyai uang. Jadi ya begitulah manusia itu saling membutuhkan satu sama lain sebagai makhluk sosial. Maka memang diperlukan pensyariatan jual beli ini. Kemudian wa min sya'nil insan ayas'a ila ribah. Nah, jadi juga memang manusia itu pada tabiatnya menginginkan keuntungan. Maka juga dibolehkan dengan cara jual beli itu memperoleh keuntungan. Kemudian kita lanjutkan ke arkan aqdul bai'. Jadi rukun-rukun jual beli. Ar-ruknul awal al-aqidan. Jadi rukun yang pertama dalam jual beli itu ada al-aqidan. Wahuma al-ba'i wal mushtari, yaitu seseorang penjual dan seorang pembeli. Nah, yang mana mereka ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ayakuna rosyidan aibaligon akilan yuhsinu tasarruf fil mal fala yasih bai wala syira as-sabi wal majnun. Nah, jadi syaratnya itu rosyid, yaitu seseorang yang sudah balik kemudian berakal. Ya, dia itu bisa mengelola keuangan dengan baik. Fala yasihu bai wala syira, yang tidak sah jual belinya sobi itu anak-anak dan orang gila. Nah, itu tidak sah. Kemudian dalilnya dari Al-Qur'an, wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Nah, ini ujilah seseorang yatim itu sampai ketika ia cukup umur untuk menikah. Ketika kalian dapati ia sudah cukup dewasa untuk mengelola keuangan, maka kembalikan kepada mereka hartanya gitu. Nah, ini bagi seseorang yang mendapat amanah untuk menanggung anak yatim gitu. Biasanya anak yatim punya harta yang ditinggalkan dari orang tuanya. Nah, itu seseorang yang mengelolanya harus mengembalikan harta tersebut ketika seorang yatim tadi sudah cukup dirasa cukup mampu untuk mengelola keuangan sendiri. Kemudian juga dalil dari hadis Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasatin anil majnuni al maglub ala aqlihi hatta yabra wa anin naim hatta yastaiqiz wa anis sabi hatta yahtalim ay balik. Nah, pada hadis ini ya rufi'al qalam an salas, jadi catatan hukuman itu diangkat atas 3 golongan. Yang pertama itu orang gila sampai dia waras, kemudian orang yang tidur sampai bangun, kemudian anak kecil sampai dia mimpi basah begitu. Nah, jadi 3 golongan ini jika melakukan hal-hal yang munkar begitu, itu tidak
dikenai hukuman karena mereka ya memang belum masuk taklif begitu, ghairu mukallaf. Nah, itulah sebabnya tadi kenapa anak-anak dan orang gila itu tidak sah jual belinya. Karena mereka transaksi jual beli ini kan di sana mengandung hukum tadi, ada halal dan haram. Nah, makanya karena mereka ini belum mukallaf, belum tahu mana yang benar dan salah, maka dilarang. Kemudian yang kedua, ayakuna mukhtaron muridan lita'akud. Dalil Al-Qur'annya illa antakuna tijaratan antara dimingkum. Kemudian hadis Nabi SAW, innama al-bai'u anittarodin. Nah, jadi keduanya itu harus mukhtaron itu tidak terpaksa atau dalam artian sukarela untuk melakukan transaksi. Kemudian dalil Al-Qur'annya tadi ya kecuali dengan jalan tijarah itu perdagangan yang secara sukarela di antara kalian. Kemudian hadis Nabi SAW juga yang semakna. Nah, ada pengecualian yang masalah ridho ini, keriduan seseorang ini. Wa yustasna min adami sihati bai al-makruh, dan dikecualikan dari ketiadaan sah jual beli yang secara terpaksa itu malaukana ikrahu bihak. Jadi kalau paksaan itu benar, ka'ayakuna alal insan duyun yumatil fi wafaiha. Jadi seseorang itu punya hutang, tapi dia yumatil. Yumatil ini menunda-nunda untuk membayar hutangnya. Waladaihi sila ayam tani an bai'iha. Nah, padahal dia itu punya barang yang cukup bernilai, tapi dia tidak mau menjualnya. Nah, falil qadi ay yujbirahu ala bai'iha li adahi al-huquq li ashabiha. Nah, maka qadi atau hakim itu berhak memaksanya untuk menjual barangnya itu untuk memenuhi hak orang yang berpiutang. Ya, orang yang menghutangi gitu. Wa yakuna al-bai' huna sahihan iqamatan liridho asyari maqam ridho al-aqid. Nah, jadi jual belinya ini tetap sah karena yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai mensyariatkan hukum. Kemudian kita lanjutkan syarat yang ketiga dari pelaku jual beli tadi, ta'addadat tarafai al-aqd. Jadi harus ada beberapa orang yang melakukan jual beli. Nah, di sini dimisalkan wa ala hadza falaw kala ahadan bibai ba'du amwalihi falaysa li hadzal wakil ayashtariha li nafsihi walau wakala ahadan bisyira silama wa kana al wakil yamliku hadhihi sila falaysa lahu ayashtari min nafsihi li muwakilihi. Nah, kalau ada seseorang yang mewakilkan untuk menjual misalkan. Nah, itu kita diwakilkan oleh seseorang untuk menjualkan barang. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i yang dibahas di kitab ini, kita tidak boleh membeli barang itu. Nah, misalkan Mas Ari mewakilkan kepada saya untuk menjual handphonenya. Nah, kemudian saya beli sendiri. Nah, itu tidak boleh.
Makanya syarat yang ketiga di sini ta'addadat torofai. Jadi harus ada beberapa pihak gitu, tidak hanya satu orang. Nah, kecuali tadi kodi tadi. Kodi tadi boleh untuk menjual barang orang yang berhutang tapi sengaja menunda. Kemudian syarat yang keempat dari rukun yang pertama itu adalah al-basar, yaitu dapat melihat. Fala yasihu bai'u al-a'ma wala syira'uhu li'anna fi dzalika jahalah fahisyah fa yuwakil man yashtari lahu au yabi. Nah, jadi seseorang yang buta itu tidak sah baginya untuk melakukan jual beli karena ya ketidaktahuannya. Maka hendaklah dia mewakilkan kepada seseorang untuk menjualkan atau membelikan untuknya. Nah, itu tadi syarat rukun yang pertama tentang al-aqidan, yaitu syarat-syarat tentang penjual dan pembeli. Oke, ulun lihat dulu nih, kayaknya sudah ada beberapa chat.